Pengisian perangkat desa di Nganjuk terus menyisakan masalah. Di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Ngetos, salah satu korban dugaan penipuan Haji Bismoro, Kepala Desa Oro-Oro Ombo. Darsono mengaku telah mencalonkan anaknya Mutia sebagai sekretaris desa. Untuk menjadi sekdes, ia ditemui Kades Haji di wilayah Ploso untuk negosiasi harga. Saat negosiasi, Kades Haji meminta 200 juta rupiah, namun karena keberatan ditawar 150 juta. Dan terjadilah kesepakatan harga 180 juta rupiah. Tetapi saat mendekati ujian perangkat desa, Kades berbalik. Diduga karena telah memiliki jago lain, Mutia anak Darsono dibatalkan dengan janji uang akan dikembalikan setelah ujian perangkat. Karena Mutia tidak jadi sekdes, Darsono meminta kembali uangnya. Hingga 5 kali pertemuan dengan Haji Bismoro, uang tersebut belum dikembalikan. Bahkan Haji Bismoro, Kades Oro-Oro Ombo juga membuat surat pernyataan apabila hingga tanggal 1 Juni 2021 belum mengembalikan uang tersebut, maka ia siap turun dari jabatan Kades. Bapak dulu putra aja mencalonkan perangkat desa, Pak? Iya. Sebagai apa, Pak? Sekdes. Terus bagaimana prosesnya, Pak? Prosesnya kan dulu anak saya kenal sama istrinya Pak Bambang Subagio yang sekarang menjabat camat di Loceret. Iya. Terus bagaimana, Pak, proses kronologi dari pencalonan itu, Pak? Ya setelah itu kan ketemuan di rumah Bu Sundari di Ploso, dan itu ada transaksi, Pak, di sana, Pak? ada. Transaksi waktu itu bagaimana, Pak, transaksinya? Transaksi masalah pencalonan sekdes dan penawaran harga. Iya. Waktu itu dipatok harga berapa, Pak? Dipatok harga 200 dan saya menawar 150. Akhirnya deal harga? Akhirnya deal 180 dan saya dimintai itu DP separuh harga 50%, Pak, ya? Ya. Terus sekarang Bapak sudah membayar berapa banyak, Pak? Kalau waktu itu 90 dan waktu kepanitiaan Ya. itu saya dimintai 3 juta lagi. Berarti 93, Pak, ya? Iya. Nah, terus akhirnya, Pak, anak Bapak bagaimana? Dan akhirnya sebelum ujian itu diputus. Maksudnya diputus, Pak? Ya tidak dilanjutkan sama Pak Lurah Haji Bismoko. Artinya anak Bapak tidak menjadi calon lagi gitu? Nak calon masih. Cuma masalah petung itu sudah diputus, Pak. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya, Pak, uang yang sudah masuk ke Pak Lurah itu sekarang sudah dikembalikan atau belum, Pak? Belum sama sekali. Belum sekali. Harapannya Bapak gimana, Pak? Ya, agar secepatnya dikembalikan. Apakah ada janji-janji untuk mengembalikan, Pak? Ada surat pernyataan bermaterai siap mundur dari jabatan kepala desa apabila tidak mengembalikan. Iya. Jangka waktunya, Pak? Jangka waktu pengembaliannya? masalah itu ya? Iya. Itu tanggal 1 Juli, Pak. 1 Juli atau Juni? 1 Juni, Pak, ya. Langkah yang sudah diambil Bapak? Saya sekarang sudah minta tolong sama Pak Sambeng Sukoco. Iya. Dan itu sudah beberapa kali ketemu, tapi hanya dijanjeni aja, tidak pernah diberi uang sepeser pun sama Pak Lurah Haji Bismoko. Apakah sudah melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Baru saja hari Sabtu. Iya, ya, berarti Bapak menunggu proses hukum dari Polres juga, Pak, ya? Iya.
Sementara Haji Bismoro, Kepala Desa Oro-Oro Ombo, saat dikonfirmasi di kantor desa, ia tidak berada di tempat kerja. Menurut Usman Ismail, sekretaris desa, dari pagi Kades tidak datang ke kantor. Ditanya perihal transaksional jual beli jabatan perangkat desa, Sekdes mengaku tidak tahu menau. Dari pagi belum datang, Pak. Tidak ke kantor. Berapa hari Pak tidak ke kantornya Pak Carik? Hari ini. Hari ini saja. Biasanya setiap hari juga kantor. Iya. Terus semalam kami sempat mendapatkan informasi adanya transaksional terkait pengisian perangkat desa. Menurut Pak Jidan bagaimana Pak Carik? Memang betul nggak pas, Pak. Tidak tahu ya. Kalau hari-hari biasanya bagaimana Pak untuk administrasi kependudukan di Oro-Oro Ombo ini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Masih. Yang menandatangani biasanya panjenengan atau Pak Lurah langsung? Kalau Pak Lurah nggak ada saya. Oh, biasanya Pas gitu. Apa sering meninggalkan kantor Bang? Sinten? Pak Lurahnya? Ya waktu kalau jam kerja nggak Biasanya juga ada. ada biasanya. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.